Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Mutia Hafiz dengan NIM 0601232022. Saya mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang HAM. HAM adalah melekat pada setiap individu secara universal dan terpisah, tidak dapat dicabut dan harus dihormati oleh negara dan pihak tanpa diskriminasi. HAM meliputi hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kolektif yang diperlukan sebagai bagian integral dan martabat dan kemanusiaan setiap individu. Prinsip hak asasi manusia. 1. Universalitas. HAM berlaku untuk semua individu tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, agama, gender, dan status sosial. 2. Tidak bisa dicabut. HAM tidak dapat dicabut atau dikecualikan dalam keadaan apapun, dan negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM setiap individu. 3. Terkaitan. HAM bersifat saling terkait dan saling mendukung. Hak-hak sipil dan politik berkait erat dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jenis-jenis hak asasi manusia. 1. Hak sipil dan politik meliputi hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan yang adil, hak atas privasi, dan hak politik secara hak memilih dan pemilih. 2. Hak ekonomi, sosial, dan budaya termaksud hak yang pekerjaan layak, hak atas pendidikan, hak atas perumahan layak, dan hak atas kesehatan, dan hak atas standar hidup yang layak. 3. Hak kolektif. Hak-hak kolektif melibatkan hak-hak kelompok atau komunitas tertentu seperti hak atas pembangunan budaya, hak atas perlindungan lingkungan, dan hak-hak minoritas. Perlindungan HAM. 1. Hukum internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Asasi Manusia dapat menjadi landasan dalam perlindungan HAM di tingkat global. 2. Lembaga perlindungan HAM. Terdapat lembaga-lembaga internasional dan nasional yang bertugas untuk memantau dan melindungi pelanggaran HAM, seperti Komisi HAM PBB dan Komisi Nasional HAM. Tantangan dalam perlindungan HAM. 1. Pelanggaran HAM. Masih terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM di berbagai negara, termasuk penindasan politik, diskriminasi rasial, kekerasan terhadap perempuan, dan pelanggaran HAM. 2. Ketimpangan sosial. Ketimpangan ekonomi dan sosial dapat menghambat akses individu terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerja yang layak. 3. Krisis kemanusiaan. Konflik bersenjata, bencana alam, dan krisis kemanusiaan lainnya dapat mengancam hak asasi manusia individu dan kelompok. Hak asasi manusia merupakan prinsip yang mendasari martabat dan kemanusiaan setiap individu. Perlindungan HAM memerlukan komitmen bersama dari negara, masyarakat, dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam setiap konteks sosial dan politik. Selain prinsip dan jenis-jenis perlindungan dan tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa aspek penting lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia yang perlu dipahami. Partisipasi dan inklusi. 1. Partisipasi aktif. Hak partisipasi politik dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan penting untuk memastikan representasi yang adil dan inklusi dari berbagai kelompok masyarakat. Hak khusus. 2. Hak perempuan dan anak. Perlindungan khusus diperlukan untuk hak-hak perempuan dan anak-anak, termaksud hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Hak migran dan pengungsi. 3. Hak migran dan pengungsi. Migran dan pengungsi memiliki hak-hak asasi manusia yang harus dihormati, termaksud hak atas perlindungan dari diskriminasi,
eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Hak lingkungan hidup. 4. Hak lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan merupakan bagian integral dari HAM dan menuntut perlindungan alam dan berkelanjutan sumber daya alam. Hak digital. 5. Hak digital. Dalam era digital, hak-hak digital seperti hak atas privasi data, kebebasan berekspresi online, dan akses universal dan internet menjadi aspek penting dari HAM. Pendidikan dan kesadaran HAM. 6. Pendidikan HAM. Pendidikan tentang HAM dan kesadaran akan hak-hak asasi manusia penting untuk membangun budaya dan menghormati dan melindungi HAM di masyarakat. Kerjasama internasional. 7. Kerjasama internasional. Kerjasama antara negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM di tingkat global penting untuk mengatasi tantangan lintas batas dan mempengaruhi hak asasi manusia. Penegakan HAM. 8. Penegakan HAM. Penegakan hukum dan mekanisme pengadilan yang efektif diperlukan untuk menjamin bahwa pelanggaran HAM diinvestigasi, diadili, dan diberikan sanksi yang sesuai. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, seseorang dapat memiliki pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas hak asasi manusia dan pentingnya perlindungan, promosi, dan penghormatan hak asasi manusia dalam berbagai konteks dan situasi di seluruh dunia. Menjaga HAM merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan martabat dan kemanusiaan setiap individu dihormati dan dilindungi. Secara keseluruhan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal, tidak terpisah, dan harus dihormati tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip HAM, jenis-jenis HAM, perlindungan, dan aspek-aspek seperti partisipasi, hak khusus, hak lingkungan hidup, pendidikan HAM, kerjasama internasional, dan penegak HAM menjadi landasan penting dalam pemahaman dan menjaga HAM di seluruh dunia. Melindungi HAM tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Dengan memperhatikan berbagai aspek HAM, kita dapat memperkuat sistem perlindungan HAM, mempromosikan inklusi, keadilan, dan martabat manusia, serta mengatasi tantangan yang mengancam hak asasi manusia di berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Demikianlah kesadaran akan pentingnya HAM, penegak prinsip-prinsip HAM, dan kerjasama lintas batas dalam memperjuangkan HAM menjadi kunci dalam pembangunan masyarakat yang menghormati martabat dan kemanusiaan setiap individu, serta menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua. Pertanyaan berikut ini, bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia? PS, bagaimana menurut saudara, apakah ada keluhan masyarakat tentang HAM di Indonesia? Apa solusi yang harus dilakukan? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan berikut ini. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia merupakan isu kompleks yang terus berkembang. Otoritas Indonesia telah dihadapkan pada berbagai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan diskriminasi berdasarkan agama, etnis, sosial, gender, dan orientasi seksual. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Masyarakat di Indonesia telah mengungkapkan keluhan terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di negara ini. Beberapa keluhan yang umum meliputi kasus-kasus diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berpendapat, dan ketidakadilan dalam. Keluhan ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap perlindungan HAM yang belum optimal di Indonesia. Untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait HAM di Indonesia, beberapa solusi dapat dipertimbangkan. Pertama, penegak hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAM harus menjadi
prioritas utama. Hal ini melibatkan investigasi dan yang transparan, yang adil terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM serta penegakan hukum yang sesuai bagi pelaku. Kedua, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan layaknya harus diperkuat melalui kebijakan yang inklusif dan proaktif. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan pentingnya menghormati hak asasi setiap individu. Pendidikan HAM yang lebih luas dan terintegrasi dalam kurikulum pendidikan dapat membantu membangun budaya penghargaan terhadap HAM di kalangan masyarakat. Penguatan lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komnas HAM juga diperlukan untuk memastikan perlindungan HAM yang aktif dan efisien. Pelaksanaan HAM di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem demokrasi dan keadilan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya minta maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai jumpa kembali.